Selamat pagi semua. Perkenalkan di sini kami akan membuat podcast tentang kerjasama dalam tim. Kami di sini membuat untuk evaluasi akhir semester pada mata kuliah kemampuan interpersonal. Pertama, perkenalkan saya Lydia dengan NIM 146240006. Di sini saya berperan sebagai MC. Lalu perkenalkan nama saya Selvi Trilandari dengan NBI 14624000023 dan peran saya di sini sebagai ibu manajer. Kenalkan nama saya Hiliana Jua Aulia dengan NBI 146240047. Saya di sini berperan sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Abida Ika Arteria dengan NBI 14624000049. Di sini saya berperan sebagai HRD. Selanjutnya kami akan tampilkan podcast dari kelompok kami. Halo semua, selamat datang di podcast Koneksi Tanpa Batas. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja, yaitu tentang kerjasama tim. Nah, apa sih yang membuat kerjasama dalam tim bisa sukses dan bagaimana cara mengatasi konflik yang muncul? Bersama saya sudah hadir tiga narasumber hebat. Yang pertama, kita akan perkenalan dengan Ibu Selvi, seorang manajer proyek berpengalaman yang sudah sering menangani tim besar. Halo Bu Selvi, Halo, terima kasih sudah mengundang saya dan saya senang bisa berbagi di sini. sama-sama selamat datang Ibu, dan juga kita akan berkenalan dengan Mbak Abida, seorang HR yang berpengalaman dalam membangun budaya kerjasama di sebuah perusahaan. Halo Mbak Abida, Halo semuanya, semoga diskusi ini bisa memberikan insight yang berguna untuk kita semua. terima kasih Mbak Abida. Dan terakhir, kita ada seorang mahasiswa yang aktif di organisasi kampus dan punya banyak pengalaman kerjasama di dalam tim. Hai Hilya, Ini semua, aku excited banget untuk ngobrol soal topik ini. wah excited banget ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai sesi diskusi. Yang pertama, saya mau tanya nih ke Bu Selvi dulu. Menurut Ibu nih, apa sih kunci utama agar kerjasama dalam tim bisa efektif? Oke, kalau menurut saya itu yang paling penting itu komunikasinya. Kalau misalnya komunikasi di tim lancar, maka semuanya itu jauh lebih mudah. Selain itu, setiap anggota tim harus paham peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Setuju banget nih sama Ibu Selvi. Nah, kalau dari sisi HR, menurut Mbak Abida nih, bagaimana cara membangun budaya kerjasama di sebuah perusahaan? Kalau menurut saya sendiri sih, kuncinya adalah transparansi dan trust ya. Kalau anggota tim merasa dihargai dan dipercaya, mereka cenderung lebih terbuka dan mau berkolaborasi. Selain itu, penting juga ada sesi evaluasi rutin untuk menyelesaikan masalah sebelum jadi besar. Menarik banget nih jawaban dari Mbak Abida ya. Nah, kalau dari sisi mahasiswa nih, Hilya nih, sebagai mahasiswa yang sering kerjasama di organisasi, menurut kamu, apa tantangan terbesar dalam kerjasama tim? Kalau di kampus, biasanya masalahnya di ego masing-masing anggota sih. Kadang ada yang merasa idenya paling bagus, jadi susah kompromi. Tapi kalau semua mau saling mendengar, masalah itu bisa diatasi. Bener banget ini jawaban dari Hilya ya. Nah, jadi komunikasi dan saling mendengar itu kunci utamanya. Nah, saya rasa ini berlaku nggak hanya di organisasi, tapi juga di semua tempat kerja. Oke, selanjutnya kita
akan membahas tentang tantangan besar dalam kerjasama, yaitu konflik. Menurut Bu Selvi, apa tips untuk menyelesaikan konflik dalam tim? Iya, kalau menurut saya yang pertama itu jangan biarkan konflik berlarut-larut lama gitu. Kalau ada masalah, segera cari akar penyebabnya. Yang kedua, sebagai pemimpin, kita harus netral dan memastikan setiap anggotanya itu merasa didengar. Tuh. Oke, terima kasih Ibu Selvi. Betul sekali ya apa yang dibilang Ibu Selvi. Jangan memihak yang utama itu. Nah, kalau menurut Mbak Abida dari sisi HR nih, apa biasanya langkah yang dilakukan perusahaan saat ada konflik di dalam tim? Kalau di perusahaan kami itu biasanya kami adakan mediasi. Jadi, kedua pihak yang berkonflik diajak diskusi dengan pihak ketiga yang netral, misalnya HR atau manajer. Selain itu, penting juga untuk memberikan pelatihan soft skill seperti komunikasi asertif. Menarik banget ya jawaban dari Mbak Abida ini. Kalau dari sisi mahasiswa nih, Hilya, pernah nggak konflik di tim organisasi? Dan gimana sih cara kamu menyelesaikannya? Pernah dong, waktu itu ada anggota yang nggak mau ikut rapat, tapi tiba-tiba protes sama hasil keputusan. Dan akhirnya aku ajak ngobrol langsung dan tanya apa yang dia rasakan. Ternyata dia merasa idenya nggak dihargai. Setelah itu, kita jadi lebih sering diskusi bareng sebelum ambil keputusan. Wah, ceritanya relate banget ya. Dan dari cerita eh, ketiga panelis ini, terlihat ya kalau komunikasi itu benar-benar kunci utama dalam menyelesaikan konflik. Oke, sebelum kita tutup, saya mau minta minta tips singkat dari masing-masing panelis nih tentang kerjasama tim supaya tetap solid. Solid. Kalau menurut Bu Selvi, bagaimana sih caranya supaya kerjasama tim ini tetap solid? Ya, kalau menurut saya itu pahami peran masing-masing, jaga komunikasi, dan jangan lupa memberikan apresiasi kepada orang lain, kepada anggota tim gitu. Oke, menarik sekali ya kalau untuk memberikan apresiasi dan juga menjaga komunikasi itu benar-benar kunci kunci menjaga agar kerjasama tim tetap solid. Kalau menurut Mbak Abidah nih, bagaimana? Untuk tips simple dari saya sih, ciptakan budaya kerja yang saling percaya dan selalu evaluasi hasil kerja tim secara terbuka. Wow, saling percaya itu kunci utama benar sekali ya. Dan juga Ya, evaluasi benar sekali. Dan terakhir, untuk Hilya bagaimana? Kalau dari saya sendiri, jangan ragu untuk ngobrol langsung kalau ada masalah dan hargai pendapat semua anggota. Wah, terima kasih ya untuk semua tips dari masing-masing panelis dan juga semoga diskusi ini bermanfaat untuk para pendengar kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa kerjasama adalah kunci kesuksesan. Sekian dari saya pada podcast Koneksi Tanpa Batas. Terima kasih.